Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama kali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dapat berkumpulnya kita di masjid kita ini, dan juga atas kembalinya Pak Ustadz kita dan menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan Pak Ustadz kita mendapatkan haji yang mabrur. Dan untuk ini, saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita atau kajian kita dengan Bapak Ustadz kita, yaitu Bapak Sul Daswa. Itu waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa la na'budu illa iyyah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika al-nusyur. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah yang berhadir, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali sebagaimana kita telah seperti dimatikannya. Dan alhamdulillah kita bisa mengawali lembaran hidup kita hari ini dengan amal-amal ibadah yang mungkin sebelum kita berangkat tadi kita qiyamul lail, subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian pagi ini. Selawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa istiqamah, berpegang teguh dan mengamalkan ajaran serta sunnah yang beliau bawa. Bapak-bapak dan ibu, alhamdulillah pada pagi ini
kita bisa melanjutkan kembali kajian seperti disampaikan oleh Bapak Pengurus tadi. Terakhir awak dulu ngaji tanggal 7 Mei ya. Awak berangkat ke haji tanggal 23. Malam petang jam 2 alhamdulillah telah tiba di rumah. Masih di perjalanan awak ibu chat yang melepon enggaknya. Lagi mah ya kecilnya lagi maklum. Jadwal lama nanti kecilnya kan. Awak masih tiba di Padang Panjang waktu itu. Alhamdulillah ibu bapak-bapak perjalanan aman. Mungkin ibu bapak-bapak mencari dia di TV tanggal 10 Zulhijjah. Jamaah bertolak dari Musdalifah ke Mina. Adujonan lah siang berangkat di situ. Awak lah sudah salat subuh. Saya memandit sunnahnya subuh di Musdalifah. Lah sampai jam 7 hendak jual pengalaman 2023 kon nama berjauh sekolahnya kan. 2023 sampai jam setengah 3 masih di Musdalifah. Kejang ke kawan lain, mana lekuit jalan kaki kita berjalan lain. Alhasil dari Musdalifah ke Mina, kami berjalan jam 8 pagi lah tiba di Mina. Ya alhamdulillah enak. Kawan ada nanti pukul 2 siang. Awak ambil berjalan. Memang banyak masalah perhajian kini ibu bapak. Awak nampak naina di masalah pembayaran dam. Pembayaran dam itu memang masalah terus tiap tahun. Malun agen-agen di situ kejujuran segala macam. Sonanya jemaah dari KBH itu saudaranya. Ya. Sebelum berangkat itulah ada kesepakatan. Awak bayar dam lewat Bank Ar-Rajhi yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi. Kemudian kan keluar edaran dari Menteri Agama. Besok awak di Indonesia aku disarankan bayar dam lewat Basnas. Edaran Menteri Agama nomor 37 tahun 2025 itu dibunyikan di situ. Disembelih di tanah haram Mekah, disebutnya kriterianya gitu dan sebagian dagingnya didistribusikan ke Indonesia. Kalau disembelih di tanah bayar di bank, memang dagingnya itu dikalengkan, dikirim juga ke daerah-daerah miskin. Pertimbangan waktu itu, edaran Menteri Agama lah menjalin disembelih di tanah haram Mekah. Pembimbing ibadah kloter Ketua MUI Kabupaten Asratcan dijamin disembelih di tanah haram. Delah dijamin lo keceknya. Dulu edaran dari Menteri Agama nomor 37. Awak lo yang menyarankan ke jamaah. Deklai ke negara awak ancak malah nanti awak dibantukan itu kesimpulannya. Dibayalah lewat Basnas. Ladake keraji baru tahu bahasa tidak ada disembelih di Mekah, semuanya disembelih di Indonesia. Bayangkan ibu. Nah, jadi nampaknya saja PT kok memang tidak selesai ibadah apa. Lah Menteri Agama bertanda tangan. Bayangkan tak? Abah anak kita lebih tangan lah itu lah. Petinggi awak yang tanggung jawab. Seedaran tertulis ada. Pembimbing ibadah dijamin disembelih di Mekah. Itulah kecil pembimbing ibadah. Waktu datang pembimbing ibadah ke foto ke hotel itu, disitulah terbukanya ibu bapak masuk disembelih di Indonesia. Sementara MUI sudah mengeluarkan fatwa tidak sah. Tapi tidak bukan baba yang kedua. Permainan perhajian dewa itulah model gini. Nah, asal aja piti tidak selesai nih. Bola jamaah payah menenangkan. Awak berpegang itu tertulis kan? Itulah yang sampai kini dah makonya untuk kedatang. Lai kaba ayo lai kada doakan jam di situ. Dah usah beli. Nah kalau kesimpulan awak tetap bayar ke bank. Nah, itulah masalah-masalah yang dihadapi Pak Tampe Bebu di samping ada syarikat
Di Bodewa tidak banyak hotel, tapi ada cek hotel itu 3 hotel kan. Alasan beda syarikat, dinyak ko segala macamnya. Nah, itulah enak. Ya carilah udah bisa kalau bisa haji ko kan tak kemenaknya kan. Badan pengelola. Asalnya tidak tukar cigak di baru jam kali. Nabi dulu tukar cigak di baru amin kalau kau jadi kan. Ada masalah kan. Nah, itulah ibu bapak-bapak, alhamdulillah pada pagi ini kita telah bisa berkumpul kembali. Terakhir kajian dulu sampai ayat 177. Laisal birra. Ini awak masuk ayat 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan zalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da zalika falahu azabun alim wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un alim. Sadaqallah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu, kutiba diwajibkan alaikum atas kamu qisas. Qisas arti hukuman yang setimpal. Fil qatla, pada pembunuhan. Al-hurru, orang yang merdeka, bil hurri, dengan yang merdeka. Wal abdu, hamba saya budak, bil abdi, dengan budak pula. Wal unsa, dan perempuan dengan perempuan. Bil unsa, dengan perempuan. Faman ufiya lahu, maka barang siapa yang ufiya dimaafkan baginya, min akhihi, dari saudaranya, syai'un, dengan suatu, fattiba'un, maka ikutilah dengan baik, wa adabun, adapun diat, memberi diat penebus kepadanya, bi ihsan, dengan baik. Zalika, yang demikian itu, takhfifun,
keringanan mir rabbikum dari Rabbmu, wa rahmah dan rahmat. Faman i'tada, maka barang siapa yang melampaui batas, ba'da zalika, setelah yang demikian, maka baginya falahu, untuknya azabun alim, azab yang pedih. Walakum fil qisasi, dan bagi kamu dan untuk kamu pada kisos itu ada kehidupan, hayatun, ada kehidupan, ya ulil albab, wahai orang yang pikir, berfikir, punya pemikiran yang dalam. La'allakum, supaya kamu takwa, tattaqun, bertakwa. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu, iza hadara, apabila telah hadir pada salah seorang kamu kematian, intaroka, untuk meninggalkan khairanil wasiyah, wasiat yang baik, lil walidain, pada orang tua, wal aqrabin, karib kerabat, bil ma'ruf, dengan yang baik, haqqan alal muttaqin, itu adalah kewajiban bagi orang yang bertakwa. Faman baddalahu, maka siapa yang baddala, yubaddilu, menukar. Faman baddalahu, barang siapa yang menukarinya, ba'da, sesudah ma sami'ahu, apa yang ia mendengarnya, fa innama, maka hanya saja, ismuhu, dosanya, alal lazina, atas orang-orang, yubaddiluna, yang menukarinya. Innallaha, sungguhnya Allah, sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik Bapak-bapak dan Ibu, ayat terakhir kita baca dulu, ayat 177, itu menceritakan tentang kebaikan. Awal ayat, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu hanya sekedar kamu memalingkan wajahmu ke arah timur dan barat, arti menghadap ke kiblat, apakah itu Baitul Maqdis ataupun setelah perpindahannya Masjidil Haram Mekah. Bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar sholat. Yang kebaikan itu banyak diceritakan. Nah, lalu dilanjutkan dengan ayat yang baru saja kita baca sebentar ini. Nah, ayat yang baru saja kita baca sebetulnya juga punya hubungan dengan ayat sebelumnya, bahwa melaksanakan kisos itu juga merupakan satu kebaikan. Nah, melaksanakan kisos itu juga satu kebaikan, walaupun itu berat. Nah, walaupun itu berat. Yang kisos itu adalah hukuman yang setimpal. Hukuman yang setimpal. Itu namanya kisos. Nah, hukuman yang setimpal. Nah, kita perhatikan ayat tadi, Ibu. Ayat itu diawali oleh Allah dengan nida, panggilan. Yang dipanggil itu adalah orang yang beriman. Sudah kita jelaskan dulu. Kalau ada perintah-perintah yang berat itu biasanya yang dipanggil Allah orang yang beriman. Kenapa? So kalau orang dak beriman dak nyonya karena mau ngerajono.
Jan kanan bare sedangkan ringan aja lendaan nyana. Apalagi yang berat, apalagi kisos. Nah, orang-orang yang anti dengan Islam hanya guru langsung. Masa orang yang membunuh dibunuh, yang mencuri dipotong tangannya, tidak ada beri kemanusiaan dan segala macamnya. Nah, ditentang oleh Allah dalam ayat ini. Di bawah tadi kita jumpai ayat walakum fil qisasi hayatun. Untuk kamu pada kisas itu ada kehidupan. Kenapa Allah katakan ada kehidupan? Nanti kita lihat. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan ayat itu. Ya ayyuhallazina amanu. Terjemahnya, wahai orang yang beriman. Kalau orang Islam apa syaratnya? Muslim. Kalau orang beriman mukmin, kan betul? Bahkan tidak mukmin kalau memang orang beriman disebut nasiko. Andaknya kalau memang yang dituju orangnya ya ayyuhal mukmin, kan betul dah? Raja mukminun. Ada yang dipanggil orang Al-Quran ya ayyuhal muddassir, kan ada orangnya. Awak menerjemahkan kalau bacaan Quran tetap artikan dengan orang, wahai orang yang beriman. Amanu itu isim atau fi'il? Kan fi'il kan? Kan isim lah, kata kerja. Enak, amanu itu kan kata kerja. Fi'il madi. Artinya wahai orang yang telah beriman. Nah, kalau terjemah apa itu mengerjakan iman, nah, yang telah beriman. Nah, jadi Allah tidak panggil ya ayyuhal mu'min, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah beriman. Jadi amanu itu bukan isim, bukan benda, tapi kata kerja. Lalu kata Allah, kutiba alaikum, diwajibkan. Arti asal dari kutiba apa? Kan tidak diwajibkan, dituliskan. Ya, asal katanya kataba. Kataba artinya menulis. Kutiba ditulis. Setidak-tidaknya ada 4 perintah yang dipakai oleh Allah ketika memerintahkannya itu dengan kutiba. Dua loh baca aja kok. Pertama, kutiba alaikumul qisasu, diwajibkan atas kamu qisas. Kemudian ayat 180, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah, diwajibkan untuk meninggalkan wasiat. Meninggalkan wasiat. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah masalah puasa, kutiba alaikumus siap. Kemudian ayat setelah itu lagi nanti kita jumpai kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kamu berperang walaupun perang itu tidak kamu senangi. Di setidak-tidaknya ibu bapak-bapak ada 4 perintah yang ketika memerintahkannya dipakai oleh Allah dengan kata kutiba. Yang arti asalnya bukan diwajibkan. Kalau diwajibkan bahasa Arabnya furido, diwajibkan. Kondak Allah pakai kutiba. Arti dari kutibanya kok dituliskan.
sesuatu baru bisa dituliskan belok. Baru dituliskan belok. Dituliskan itu ibu setidak-tidaknya itu sudah merupakan proses yang ketiga. Yang pertamanya terpikir, terbayang dalam ingatan. Setelah terbayang dalam ingatan atau terpikir alaih, langsung ditulis? Enggak, diucapkan. Enak, disabuk, dipertimbangkan. Setelah itu baru ditulis. Sama di parlemen awak membuat undang-undang kan nak langsung tulis kelirang. Atau pikir dan nyoba aku nak kelok bahkan dan kelok peraturan. Setelah terpikir bah dibicarakan. Dewan misalnya membuat perda betul dibicarakan dirapikan koko. Setelah ada kesepakatan baru ditulis. Nah, ini seenaknya ibu bapak dituliskan itu sudah proses yang ketiga. Terbayang dalam pikiran awak dulu kan, enak dibicarakan, dituliskan. Kini siapa yang menuliskan? Allah. Nah, Allah yang menetapkan, Allah yang membuat keputusan. Sama aja membuat perda, membuat undang-undang kok. Kalaulah Allah yang menetapkan, menuliskan, makanya diartikan oleh orang dengan diwajibkan. Nah, itu jalannya ibu bapak, makanya berarti kutiba diwajibkan. Walaupun arti asalnya adalah ditulis. Nah, jadi sampai perintah pertama kisos. Yang kedua meninggalkan wasiat, yang ketiga puasa, yang keempat adalah berperang. Nah, itu dipakai lelah dengan kata-kata kutiba. Nah, ya apa yang diwajibkan Allah di siko? Al-kisos. Kisos tadi sudah dijelaskan hukuman yang setimpal. Nah, sebenarnya ibu bapak, yang masalah kisos itu bukan hanya kepada kita umat Muhammad saja, enggak. Kepada umat-umat terdahulu juga ada. Pada umat Nabi Musa juga ada ketetapan kisos. Nah, dan ayat ini berkaitan dengan suku-suku yang ada di Mekah waktu itu, di Arab waktu itu, sering pertikaian, terlebih antara suku Bani Nadir dengan Bani Quraidah. Pertikaian itu bukan hanya sekedar pertikaian biasa, tapi sampai malah kepada pembunuhan. Kalaulah terjadi pembunuhan waktu itu, sementara hukumannya tidak adil. Kalau Bani Nadir yang membunuh Bani Quraidah, itu boleh diganti dibayar kepada keluarga yang terbunuh dengan 100 sak kurma. Nah, hijau kurma aja dibayarnya. Tapi kalau Bani Quraidah yang membunuh Bani Nadir, itu harus dibunuh pula. Kalau nya bisa ditebus di kurma, kalau naniko bunuh yang harus dibunuh pula. Makanya turunlah perintah kisos cakok. Namun ibu-ibu bapak, sebagian ulama berpendapat bahwa ayat yang kita baca tadi untuk zaman kita sekarang ini sudah dihapuskan. Artinya tidak diberlakukan lagi. Bahkan tidak diberlakukan, so dalam ayat cakap dikatakan kisos itu kan terjadinya apabila ada pembunuhan.
kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kamu hukum qisas pada pembunuhan. Lalu disebutkan al-hurru bil hurri, orang yang merdeka qisasnya harus orang yang merdeka pula. Nah, orang yang merdeka harus dengan orang yang merdeka pula. Di zaman itu tuh ibu-ibu, bapak-bapak, kan masih berlaku sistem perbudakan. Kan masih berlaku waktu itu kan sistem perbudakan. Lalu kalau ada seorang majikan nyebunuh budaknya, apakah yang majikan cakup bisa dikisos? Tidak. Bisa enggak? Kalau menurut ayatku kan enggak. So orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, yang budak harus budak pula. Perempuan loh. Beko kalau ada laki-laki membunuh perempuan bah, tentu laki-laki kok tidak bisa dibunuh. Nah, ada majikan membunuh budaknya, yang majikan kok tidak bisa dibunuh. So ayat mengatakan al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, yang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan. Kalau nanti tidak selevel, berarti kan tidak bisa dilakukan. Kalau nah, kalau misalnya raja membunuh budak, itu budaknya unuh. Ayo budak raja dibunuh aja tidak bersalah, namun raja. Bala itu. Bala kan itu kaya orangnya. Nah makanya turun ayat yang lain, karena disebutkan dalam ayat kalau tidak salah surah Al-Maidah, diwajibkan atas kamu qisas pada pembunuhan an-nafsa bin nafsi, jiwa dengan jiwa, telinga dengan telinga. Asalai mongok jorang nama bunuh laiduk nama bunuh wah. Oh merdekanya budaknya segala macamnya, orang itu pula yang harus dibunuh. Nah, jadi kata sebagian pendapat ulama, bahaya ayat nawak baca cako sudah dinasahkan. Nah, dinasahkan silahkan. Tidak berlaku nyoleh arti tidak diamalkan. Bukan ayat tidak berlaku, jangan salah. Oh, jadi kalau dibaca oleh imam ayat kau sudah Fatihah kok kan tidak laku ayat lalu, jadi itu loh kok. Ayat kau tidak laku oleh imam, jadi itu loh kok. Arti yang diamalkan sudah ada ayat yang lebih merinci. Setelah itu ada ayat yang lebih merinci setelah itu. Tapi kalau di zaman itu memang begitu keadaannya. Akhirnya turun ayat lagi yang lebih jelas. Kemudian turun ayat lagi bahwa pada kisah itu sudah ada kehidupan. Nah, jadi ibu bapak kita perhatikan ayat tadi. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu, barang siapa yang dimaafkan baginya. Si pembunuh siapa? Min akhihi, dari keluarganya, saudaranya, saudara nama yang terbunuh. Akan suatu fattiba'um bil ma'ruf, ikutilah dengan baik, bayarlah dia. Pamanya ada si A membunuh si B. Taruhlah waktu itu sama-sama budak atau sama-sama orang merdeka. Kalau dalam ayat itu kan hukumnya qisas, yang membunuh itu dibunuh. Nah kini keluarga yang terbunuh bukan dibunuh si pelakunya, tapi kami maafkan. Misalnya ada catatan dia membayar diat. Diat itu artinya tebusan. Nah, kami bayar pokoknya 1 miliar sekian ratus juta. Tapi untuk membayarnya kami secara tunai cash kontan memang tidak bisa.
Kami asuh. Misalnya perjanjiannya tuh per bulan sekian. Maka dalam ayat juga dikatakan fattiba'um bil ma'ruf. Ikutilah dengan baik. Lah dimaafkan ada perjanjian itu, lakukan sesuai dengan perjanjian. Bayarkan diatnya. Itu boleh, memang tidak dibunuh lagi. Kalau sudah ada kesepakatan. Ada kesepakatan fattiba'um bil ma'ruf. Ikuti dengan baik. Lalu dalam ayat berikut, lanjutan ayat tadi, faman i'tada bil ma'ruf ada wilayah bisa zalika, itu adalah takhfifum mir rabbikum, keringanan dari Rabbmu wa rahmat dan rahmat. Faman i'tada, maka barang siapa yang melampaui batas, ba'da zalika, setelah itu, falahu azabun alim, untuknya azab yang pedih. Kalau ada kesepakatan Joko, hanya maafkan dengan catatan bayar tebusan kepada kami sekian. Setelah dibayar, lah dibayar keluarga yang membunuh terhadap keluarga yang terbunuh. Kemudian keluarga yang terbunuh kok ndak jo sana ngatira. Enak. Mungkin dari pihak-pihak yang lain. Akhirnya Pak, nyo cari jo si pembunuh cakap. Dibunuh jangan balik. Inilah Pak, iya. Sementara diat sudah diterima. Diatnya sudah diterima, dendanya sudah diterima. Itu yang dimaksud dengan faman i'tada. Barang siapa di antara kamu yang melampaui batas, untuknya azab yang pedih. Azab yang pedih itu kata ulama bukan hanya di akhirat saja, malah mulai semenjak dari dunia, bakuk dari dunia. So dia membunuh, hukumannya cukup untuk si pembunuh Pak, dibunuh lagi. Nah, jadi di dunianya dapat azab, di akhirat pun nanti juga mendapatkan azab. Nah, makanya ibu bapak dalam mengamalkan melaksanakan qisas harus sesuai dengan putusan mahkamah. Oh, keluarga awak dibunuh, cari doa bunuh lo sekali. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Jadi harus dengan keputusan hakim ditunjuk siapa nanti algojo yang akan melaksanakan. Makanya dulu ibu-ibu bapak-bapak kalau ada yang pergi haji atau pergi umrah, dulu kan dibawa ziarah, sampai ke pinggir Laut Merah, sampai ke Masjid Terapuang. Dari Masjid Terapuang ada lagi Masjid Qisas. Masjid Qisas, tempat pelaksanaan di Jeddah, hukum Qisas. Nah, itu kan setelah diputuskan oleh Mahkamah Syariah. Setelah diputuskan oleh Mahkamah Syariah, baru bisa dilaksanakan. Ini tidak keluarga yang terbunuh aja langsung mencari roh. Nah, kalau seperti itu akan terjadi saling berbunuh-bunuhan bekam. Itu yang dikatakan, kalau sudah ada kesepakatan, dia maafkan dengan catatan ini, kemudian dia langgar, maka dia dapat azab yang pedih bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Di dunia dihukum lo beli, di akhirat nanti juga dapat azab. Lanjut ayatnya Bu. Walakum fil qisasi hayatun. Dan untuk kamu pada qisas itu hayatun, ada kehidupan. Nah ibu bapak, kita perhatikan penulisan dari kata hayatun. Huruf yang ada di Quran nanti tulis gini dong. Ha, ya, setelah ya, waw kan? Baru ta marbutah. Ha,
ya, waw, baru ta. Kalau awak cari bentuk rasamnya, bentuk tulisannya, mungkin awak lebih gampang membacanya hayau kan? Hayautun. Biasanya dah kalau yang mat satu alif itu kan dikasih alif sebelah kida kan itu aja tanda panjangnya kan? Kalau pakai alifnya sebelah kida dipanjangkan bacaannya. Iku malah ndak alif dak. Tapi waw. Baku waw. Itu ulang. Ini merujuk kepada penulisan Al-Quran yang ditetapkan oleh Rasulullah. Rasamnya itu namanya kini rasam Utsmani. Sehingga huruf Al-Quran itu tidak berubah. Takai itu kecil Rasul tulisan, memang takai itu dibaik. Makanya Quran yang standar itu kini ibu bapak kan yang cetakan Madinah kan, cetakan Madinah. Kalau Quran cetak lain, kadang-kadang wawunya juga aja jo alif bu. Memang penulisan Al-Quran itu begitu. Perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Dengan nama. Bismi itu sebenarnya asalnya bi kemudian ismi. Tapi penulisannya tetap setali. Alifnya tidak ada. Bismi. Ya kan? Memang begitu ketentuannya Rasulullah. Lalu ibu-ibu perhatikan surat Al-Alaq. Iqra Bismi Rabbika. Coba cari tulisannya itu. Kan semuanya lah. Bismi. Biismika. Kalau dalam surat Al-Alaq ada alifnya atau enggak? Do. Cari bu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbika. Ada alifnya kan? Iya dah. Aduh. Padanya sama, bunyinya persis sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Iqra bismi rabb. Kan anda baca Iqra bi ismi rabbika kan? Tapi yang alifnya di surat Al-Alaq Iqra bismi rabbika, alifnya itu tetap ditulis. Tiba di Bismillahirrahmanirrahim, alifnya tidak ditulis dong. Kan tidak dalam dosa tali je. Bismi. Asalnya bi ismi. Nah, kenapa seperti itu? Memang seperti itu ditetapkan oleh Rasulullah. Memang seperti itu. Hayatun, baku hayatun. Kalau baca mungkin lebih gampang kalau tidak ditogak lah. Harkatnya itu gitu kan. Baris itu. Kita baca hayatun gaknya kan. Hayatun apa jawabnya? Ya, jadi makanya ibu yang Quran standar kini kok yang cetakan Madinah itu memang seperti yang ditetapkan oleh Rasulullah. Walaupun baca di Quran mushaf yang lain hayatun di situ wawnya tidak ada, hanya diganti dengan alif saja. Nah, tapi itu masalahnya masalah rasam. Rasamnya Utsmani yang terpakai kalau cetakan Madinah. Nah, kembali kita pada kandungan ayat tadi. Walakum fil qisasi hayatun. Dan untuk kamu pada kisas itu penegakan hukum kisas hayatun, ada kehidupan. Padahal secara praktek kalau cari secara praktek ditegakkan kisas kok mati atau hidup ujungnya? Mati. Kan mati kan? Yang membunuh itu harus dibunuh. Ujungnya mati. Kalau secara zahirnya. Nah, sementara Allah menegaskan walakum fil qisasi hayatun. Untuk kamu pada kisas itu ada kehidupan. Nah, kenapa Allah katakan ada kehidupan? Padahal dibunuh lah. Orang yang bunuh itu harus dibunuh. Nah,
Makanya Allah tegaskan ada kehidupan dalam artian andaikan tidaklah ada hukum qisas, orang akan saling berbunuh-bunuhan. Dibunuh keluarga, datang mana cek lagi kau membunuh, ndak aman le kau cari lo cek lagi. Malah bukan hanya yang membunuh, dari suku Ana Munawak, dari suku Bani Nadir. Orang le. Nah, orang kampung mana membunuh keluarga awak, orang kampung awak, pemuda dari mana? Abah cari lo pemuda tu kakian. Sama dah. Anak cokak kau sebenarnya pemuda kau kan mula-mula berdua je wak. Dia punya kawan. Hanya punya kawan lo, akhirnya berantakan antar kampung. Kalaulah tidak ada hukum qisas. Nah, jadi menjamin kehidupan sebenarnya bukan tidak punya peri kemanusiaan. So nyawa itu sangat berharga. Tapi kini kau ibu bapak seolah-olah nyawa aku tidak ada harga golek. Cuma gara-gara piti 100.000 nyawa melayang. Kadang-kadang gara-gara rokok kayaknya nyawa melayang. Padahal sudah dikatakan dalam ayat, barang siapa yang membunuh seseorang, nyebunuh orang seorang betul, faka'annama qatalan nasa jami'an, seolah-olah dia telah membunuh manusia secara keseluruhan. Bayangkan awak, dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kenyataan hari kini kok bunuh-bunuhan itu soal nang biasa aja orangnya. Ala sudah dibunuh, diconcang lah, dibuang lah mayatnya lah. Concang lah. Bayangkan awak itu. Nah, jadi makanya Allah katakan walakum fil qisasi hayatun. Walaupun untuk menegakkan hukum qisas itu berat, makanya yang dipanggil tadi orang yang beriman. Nah, orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah. Nah, berat tantangan balik. Nah, cuma kini gue bebo, tidak harus yang merdeka dengan merdeka, sudah ada ayat lain yang lebih merinci lagi. Yang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Itu maka Allah katakan ayatun ya ulil albab, wahai orang yang mempunyai akal yang dalam, pemikiran yang jernih. Lalu yang mengatakan bahwa qisas itu tidak peri kemanusiaan, ini itu segala macamnya, malah bukan hanya sekedar qisas, termasuk hukum-hukum Islam mereka tidak senang. Itu orang yang tidak punya pemikiran. Nah, Allah lanjutnya kok, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, wahai ulul albab, orang yang punya pemikiran yang jernih, pemikiran yang dalam. Berarti nanda setuju Joko orang yang tak punya pikiran. Nanti itu aja kesimpulan ada. Tidak jalan akal, tidak punya akal ada lah. Tidak punya akal yang membantah. Nah kini kok balik bu. Orang kan ada yang berjuang menegakkan hukum Islam macamnya. Dia awak biarlah hukumnya itu belum. Yang jelas aturannya tegak. Yang jelas aturannya itu terlaksana. Contoh negara awak, adunan dibuat undang-undangnya, adunan tidak. Masalah agama kan adunan ada undang-undangnya. Haji, ada undang-undangnya. Zakat, ada undang-undangnya. Dibuat dari pemerintah, dibuat undang-undang zakat nomor sekian. Undang-undang tentang haji ada. Undang-undang tentang sholat lebih banyak tak? Ledo. Puasa? Tak ada dah, batu. Piti tak ada, itu aja masalahnya. Ini balik kena jago sana. Kau dibuat undang-undang orang tak puasa, nampak kau dengan jalan, aku hukumannya. Padahal kan cakap lah.
Anak Oma sewaktu salat Jumat apa-apa aku ada nak gelaran tangkok kau mana. Padahal kan cara. Ada piti nak ada kan ada benar. Kalau haji ke banyak piti kan. Boleh zakat hanya piti mana duit nona kan. Abialan tak ada undang-undangnya tentang salat 6 pokok awak salat. Dibuat undang-undang pokok tapi orang tak je salat ke mengawak. Dibuat undang-undang pokok dan puasa tu aja anak nak puasa ke mengawak. Makanya ibu bapak nak usah awak ibu nah. Negara Islam ini segala macam. Nam pokok dalam aturan agama tu jalan. Undang-undang pakai jilbab kan ada kan? Tapi alhamdulillah banyak orang yang pakai segala macamnya. Alhamdulillah. Awak mulai dari bawah leh. Jadi kalau darah nanda kata itulah bentuknya bu. Awak yang mulai dari bawah lah kan? Itu makanya dalam ayat itu hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Untuk kamu pada kisah itu ada kehidupan, wahai orang yang berpikir, supaya kamu bertakwa, Nah, ayat berikut kutiba alaikum itu menjelaskan menganjurkan orang kalau acali ayat ibu iza hadara ahadakumul maut apabila telah hadir hadara kan fil Madinah apabila telah hadir kepada salah seorang kamu kematian berarti orang kau itu maut lah mati kan ya fil Madinah kalau mati nah kalau orang lah mati lebih sahnya wasiat karena bisa hanya ngecek kan ini nampaknya tidak lo sadunya fil Madinah dong enak diartikan seperti letter leg-nya. Jadi malah ada yang mendapat orang yang akan meninggal. Hadara ahadakumul maut. Awak mengejar orang dalam keadaan sakarat. Orang kalau lah sakarat kira-kira lebih sajanya berwasiat dah. Hanyalah sakarat kah? Kan tak bisa hanya berwasiat kan? Makanya lah katakan iza hadara ahadakumul maut apabila akan datang kepada kamu kematian. Awak asalai dijo baru katibu awak mati atau dah? Pasti katibu. Kalau lah mati lah. Asalai masih hidup juga suatu saat pasti kita akan mati. Tak bisa awak lari dah. Enak. Kemana saja kamu lari, kemana saja kamu pergi, yang mati tetap mendapatkan kamu, walau kuntum fi burujin musayyadah. Sekalipun kamu berada pada benteng yang sangat kokoh. Mainlah awak dari mati, dibuat peti dari besi, ditutup rapi-rapi. Majuluk dalam, jiwa angin-angin tak masuk. Nak mati. Malah di situ mako kecapek. Kalau nak cewek ibu boleh duji. Yang kecil awak jangan itu. Jangan masalah mako kah? Tak bisa awak lari. Tinggalkan wasiat. Cuman, ada je ulama berpendapat ayat kau tak dia amalkan lagi. Kenapa? Karena sudah ada aturan pembagian harta warisan. Nah, kalaupun akan diwasiatkan boleh kepada orang yang bukan termasuk ahli waris. Nah, kalau zaman dulu tu tak, wasiat itu juga kepada ahli waris. Ada ayah, ibu, ada anak sekian orang. Sayangnya tak sama kanak kedua. Harta banyak. Sebelum dia meninggal, sebahagian dari harta itu sudah dibuat wasiat. Dibuat wasiat. Basuh nan di situ, nan di situ, nan di situ untuk si abah. Nah, aku pernah menyelesaikan bu kasus tertentu datangnya ke rumah. Malah sudah pakai akte notaris. Lagi akte notaris pun dibuat wasiat basuh nan rumahku kuah untuk kuah. Sementara yang lain-lain enak. Tak tahu.
keluar surat wasiatku setelah orang kayak kau mati. Nah, anak lain dah tahu dah setuju. Nyo bersikukuh, lado akte notaris segala macam. Laju menjadi notaris. Laju notaris. Kalau secara agama diwasiatkan kepada ahli waris, walaupunlah melalui notaris segala macam, itu tidak dihiraukan. So dalam agama wasiat untuk orang yang bukan waris. La wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Bako gitu, bagiannya sudah tertentu. Jatahnya lah do. Kuado nama wasiatkan. Amak kalau wasiat kau buktinya lah jawab notaris mananya wasiat tu secara agama tidak dihiraukan. Nah. Dan bolehnya wasiat mengenai harta. Wasiat mengenai harta maksimalnya hanya 1/3. Maksimalnya 1/3. Awak lagai harta banyak, hanya lah tahu kok nyawa mati, ahli warisnya nang kemenjawe lah jale ko gua. Kakian jatuhnya harta kok, hanya tak sanang orang-orang. Ancak di wasiatnya lah mati yang mau bisa kebahagiaan nama saji ko beruntung tak na yatim iko kakian segala macam sehingga si waris dah ada tinggal itu tak boleh ro nya berhak ahli waris itu berhak. Makanya agama menetapkan maksimalnya wasiat itu 1/3. Kalau berkaitan dengan harta maksimalnya 1/3. Nah, jadi makanya kalau wasiat semua harta boleh juga diberlakukan di 1/3. Dan itu tidak boleh kepada ahli waris. So ahli waris nanti sudah ada bagian tertentu untuk mereka. Lalu bagian tertentunya. Nah, cuma kini jawab kan dak lo diamalkan dah. Dak lo diamalkan dah. Kadang-kadang awak dak rela jo ketentuan agama. Nah, apalagi tipu di pembagian harta. Kalau kami laki-laki itu bersikukuh dong. Bagi sesuai je faraidku ketentuan Allah tak boleh awak langgar. Sebenarnya apa ayat lizakari mislu hazil unsayan. Bagian laki-laki 2/3 2 kali lipat bagian penusi. Amakona laki-laki bersikukuh iku harus bagi sesuai je faraid ku ketentuan Allah tak boleh awak langgar. Tiba di solat tak kerajaan nyono. Tapi ku kementuang kayaknya dapat 2 kali lipat. Nampak dosi tak kamu itu nak lama mau benamak salam mau kamu ikut mati baru pulang bagi orang tua jauh. Soalnya ibu aturan selaman tu ada warisan bagi laki-laki dapat 2 awak nampak dosi dapat cek. Le adil tu mudah. Ni ibu boleh adil tak? Boleh jawab senang lah. Hati kita ni tak ada lah. Padahal Allah Maha Adil. Jadi pembagian bantu itu tu bu, nama untuang beruntuang sonai ibu. Laki-laki dapat 2, padusi dapat cie, nama beruntuang ibu-ibu. Atau nak kalau mak ustaz laki-laki dan dia oleh itu dia boleh mati ni lah. Dah lah. Nah, beruntung ibu senang mah. Bah beruntuangnya. Nah, ibu beradik-adik. Ada orang gak meninggal bagi awak di sikuah. Nah laki-laki di sana awak dapat 2, awak nampak dosi dapat cie. Ibu-ibu punya suami. Ya. Suami ibu-ibu laki-laki atau pedusi? Ya. Kalau laki-laki kan, baik kau meninggal di pihak ini, berapa dapat di situ? 2. Nan dapat 2 di situ, di agennya ke ibu, di siku lah dapat cie, dari situ dapat lo 2. 3. Lah berapa dapat 2? 3. Kayak menang ibu lah.
Cuma ado lebih pun ngecek dak ado di bawah keko dah biarnya. Kalau ndak di bawah keko kanan cik lain dia. Itu masalah. Mungkin kanan cik lain dah ada tila lain. Jadi ndak ado nak merugi namu. Ikatan tuan di dalam ndak ada merugi loh. Ndak ada yang terzalimi. Ya dengan ketentuan Allah Maha Adil. La hadirin lewat assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Kalau pusaka tinggi dawak di Minangko kan tak bagi dah. Aku pusaka tinggi. Anggap je itu milik organisasi. Baru itu. Dapat tak lo jalih dah. Jadi perokok nah itu leh. Dah bahasa orang kaya. Aku ke organisasi pasukan ke seolah-olah organisasi dah. Anggaplah itu hak organisasi jadi perokok. Bahasa nak dah tuan sudah.